Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net, suku Gayo adalah sebuah suku bangsa yang mendiami dataran tinggi Tanah Gayo yang ada di Provinsi Aceh. Wilayah tradisional suku Gayo meliputi Kabupaten Benar Meriah, Aceh Tengah, dan juga Gayo Luas. Selain itu, suku Gayo mendiami sebagian wilayah di Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Selain penghasil biji kopi terbaik di dunia, Tanah Gayo, Aceh juga memiliki panorama alam yang sangat indah. Danau Laut Tawar salah satunya. Danau yang indah dan telah lama menjadi destinasi wisata. Aceh Tengah juga memiliki seni dan budaya tradisional yang unik. Salah satunya adalah Kerawang Gayo. Nah, Kerawang Gayo ini merupakan motif ukiran yang menjadi tradisi khas dari daerah Gayo Takengon, Aceh Tengah. Dan Kerawang Gayo adalah nama sebutan terhadap motif-motif ukiran pada suku Gayo. Motif ini terdapat pada kayu bangunan rumah, bahan anyaman, gerabah, logam, dan juga kain. Motif kerawang menjadi bagian istimewa dalam kehidupan masyarakat Gayo. Baiklah pendengar dan pemirsa RRI Net, pada obrolan budaya produksi RRI Takengon kali ini, kami akan mengetengahkan tentang apa itu Kerawang Gayo. Kami akan berkunjung ke salah satu sudut kota Takengon ini yang menjadi sentra pengrajin Kerawang Gayo, yaitu Kampung Pebesen. Kita nanti akan berbincang-bincang lebih banyak tentang salah satu seni budaya asli dari Tanah Gayo ini, yaitu Kerawang Gayo. Mari ikuti saya.
Pemirsa RRI Net, kami sekarang telah berada di Kampung Kerawang yang terletak di Kecamatan Bebesan, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah meresmikan Kampung Bebesan ini sebagai Kampung Kerawang pada saat pelaksanaan Gamifest atau Gayo Alas Mountain International Festival yang berlangsung pada tahun 2018 yang lalu. Nah, berbicara tentang Kerawang Gayo, kain dengan motif Kerawang Gayo ini sudah berkembang sedemikian rupa, terutama di tingkat nasional. Nah, sekarang motif kain Kerawang juga sudah dilirik para desainer-desainer, yaitu kondang di tanah air. Hampir setiap rumah di Kampung Bebesan ini merupakan tempat produksi dan galeri bagi kain Kerawang Gayo. Seperti sekarang ini saya berada di sebuah galeri dan juga tempat diproduksinya kain motif Kerawang Gayo ini. Namanya Ida Kerawang. Nanti saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Ida yang merupakan pemilik galeri Kerawang Gayo ini. Jajari ojong ibumu Dewa-dawi Sarawaktumu bangin diri bagi aku Lorohan
berbeda. Assalamualaikum Bu. Salam. Selamat siang Bu. Siang juga. Wah bagus-bagus banget hasil karyanya ya Bu. Alhamdulillah, inilah produk kita. Dan kira-kira produk apa saja yang ada Ibu sediakan di toko ini Bu? Ada tas, ada jilbab, ada Pikirannya. baju. Iya. Ini ada kain kan, semua ada nih. Baju anak laki-laki juga ada, peci. Silahkan masuk aja. Lihat Oh dulu. ini ada peci juga ya Bu? Ada peci juga. Wah, banyak ya Bu. Ya. Ini bagus banget ukirannya ya Bu. Ya, itu untuk jilbab itu. Oh jilbab. Ya. Nah, silahkan masuk aja sini, lihat orang yang kerjanya dulu. Oh iya Bu. Oh ini para karyawan-karyawannya ya Bu? Ya, ini untuk buat baju. Iya. Ya, ini untuk apa? Ini untuk apa ini Bu? Untuk ulos. Oh Ulos ulos. hari Ini kebesaran. digunakan untuk apa ini Bu? Hari kebesaran tuh kalau apa? Yang tamu-tamu datang di ini untuk kehormatan. Oh iya. Kira-kira berapa lama nih Bu untuk mengerjakannya begitu banyak motifnya? Ini mau sampai 20 hari 20 satu hari. ini baru siap. Iya, bagus banget ya Bu. Kalau yang kayak gini, ini taplak meja. Taplak meja. Iya. Oh ini bisa digunakan untuk sehari-hari juga Bu? Sehari-hari juga, ini untuk bantal kursinya. Oh bantal kursi. Ya. Oh bagus banget ya Bu. Warnanya kan? Ini untuk bantal kursi ya Bu. Iya, iya. Selain itu produk apa lagi Bu yang ada disediakan? Oh, banyak. Ini untuk ampang, tempat duduk kalau pengantin. Kan? Oh pengantin. Oh, iya. Jadi pengantinnya didudukin di sini ya Bu? Dudukin di sini dia. Prianya dan wanitanya. Ya, baru dia diulas sama ini tadi. Oh baru dia iya. nikah di situ kan. Oh iya Akad Bu. nikah tuh. Bagus ya Bu. Ini kalau 20 hari dikerjakan, kalau produk-produk yang lain gimana Bu? Berapa hari tuh? Kalau- Seperti peci. Kalau peci itu bisa siap 5 satu hari karena dia kan Sampai kecil. 1 hari. Iya. Kalau Kalau sepatu? tas, kalau sepatu bisa dapat 4, 3. Ya, kalau misalnya sal bisa 5 juga. Ada yang lama pengerjaannya, ada yang cepat karena kecil dia kan. Tergantung motifnya. Ya? Tergantung motifnya juga. Seperti ini, seperti baju. Oh ini adik kita sapa dulu nih adik. Aduh bagus banget ukirannya. Lagi buat apa nih Dek? Lagi buat kemeja pria kak. Oh kemeja pria. Oh bisa juga di sini Bisa baju juga. pria dan wanita ya Bu? Iya, Oh bisa bisa juga. Bagus banget ya Dek ukirannya. Kira-kira sudah berapa lama untuk belajar buat kerawang ini desainnya? Baru 2 bulan kak. 2 bulan. Oh begitu mahir ya. Bagus ukirannya rapi lagi ya Bu. Alhamdulillah. Iya. Diajar dari pertama dulu ya. Ya. Dari pertama untuk mengajarnya gimana tuh Bu? Susah nggak kira-kira? Adik ini kebetulan dia tamat SMK, jadi Oh, SMK. dasar udah ada. Jadi kita tinggal mahirkan lagi. Kalau motif-motif lagi dia yang belum tahu kan, Iya. itu aja kita ajarkan. Ini udah bisa ke baju dia, bisa ke kain kan. Kain juga bisa ya Bu Kain, digunakan. Iya. Ya, mau lihat yang lain lagi? Oh, mau, Bu. Ya, silahkan ke sini. Aduh bagus-bagus banget seperti ini. ini dia jahit baju juga. Oh ini baju Baju gaun ya Bu? gaun ya. Oh, Contohnya ini yang udah jadi kan. Ini baju gaunnya digunakan untuk untuk acara-acara sehari-hari Bu? di sini, Bisa juga sehari-hari. Bagus Iya. banget ya Bu. Ini motif biasa aja kan. Nanti ini jadinya seperti ini. Oh iya. Jadi berapa karyawan yang kerja di sini Bu? Di sini ya cuma 4 karena 4. tempatnya sempit. Tapi di rumah-rumah ada 32 orang. Oh ada 32 orang. Kalau enggak Sangat bagus ya Bu motifnya. alhamdulillah inilah cuman Kita lihat dulu ya Bu. Iya. Oh, cara mengukirnya. Sudah lama juga Dik belajar untuk mengukirnya? Udah ada 2 bulan. Oh sudah 2 bulan juga. Kalau mau taplak meja ini sebelah sini. Oh ada juga taplak Iya, meja. taplak Oh, ini meja. taplak meja. Nah, itu agak lama. Oh ini sudah berapa lama dilakukan Dik untuk mengerawang ininya? Ngerawangnya yang lain kak orangnya. Kalau saya nyambungnya aja. Oh menyambungnya. Ini adik buat Nah, apa? ini buat kain. Kain untuk ini apa namanya? Kain sarung. Kain sarung ya Iya. Bu? Ini kayak gini dulu dasarnya dia. Jadi ada di depan. Contohnya bisa saya lihat Bu? Bagus banget ya Bu. Benangnya halus. Bisa untuk kayak gini. Oh iya ini. Iya.
Ini kan yang sedang dijahit adik tuh tadi, yang ini Oh dasarnya iya. kan. Jadi saya penasaran nih Bu, bisa tolong Oke. dicontoh Oh, kali iya, ya? Sepertinya bagus. Iya. Oh, ini biasanya dipakai untuk acara apa Bu? Acara pesta. Oh pesta. Ini motif belang keceren. Kalau yang motif sini yang seperti ini. Oh iya, Ya, ini juga yang itu tadi yang kerjain kan. bagus ya Bu. Ada selendangnya juga. Oh, ada juga selendang, bisa saya lihat Bu selendangnya? Ada. Hmm. Oh ini cara pakainya gimana Bu? Nah, gini aja. Oh gini. Iya. Kan dah pakai bajunya bisa apa? Satu warna aja kan. Satu Bajunya warna ya, kah Bu, merah, iya. kah hijau gitu. Bagus ya Bu. Selain ini apalagi ada Bu? Ini jilbabnya ya Bu sekalian satu Iya. set sama. Iya, jilbabnya bisa juga kan. Iya. Oh ya Bu, ini sepertinya motifnya banyak Bu. Nama-nama motifnya apa saja nih Bu? Oh iya. Kalau yang seperti dipakai ini Iya. motif gayo luwes Oh namanya. gayo luwes. Kalau yang seperti ini motif Aceh, Oh pucuk khas rebung. Aceh, pucuk Ini rebung. motif Ini khas Aceh. Ya. Kalau yang Ibu Kalau pegang? ini asli sini Takengon. Asli Takengon. Iya. Nama motifnya apa saja nih Bu? Kalau ini boleh tahu. Ada Amun Berangkat. Teman berangkat, Ini Tapak Sleman. Tapak Ini Sleman, Tai Kukur. Tai Kukur. Iya, ada lagi pucuk rebung juga ada. Itu seperti apa contohnya Bu? Ini dia. Oh iya. Ini pucuk rebungnya di Oh sini. ini ya ya. Bu, iya. Motifnya sebenarnya nggak banyak, cuman kita ini kan lagi kita apa namanya kita rubah kadang-kadang, cuman maknanya nggak dirubah. Oh maknanya tetap Oh, makna dasar ya iya. Bu. Pemirsa RRI Net, di Galeri Ida Kerawang sangat banyak menyediakan jenis-jenis motif kerawang. Nah, berbicara tentang kerawang, kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Ida. Dan tetap terus bersama kami di obrolan budaya RRI Net Takengon.
Bu, bisa diceritakan sedikit tentang sejarah Karawang Gayo ini? Insya Allah sedikit-sedikit saya tahu. Dulu pertamanya yang dilihat itu di ukiran kayu. Di ukiran kayu di rumah Pituruang namanya. Rumah Pituruang itu rumah orang Gayo yang berkumpul di situ, ada 7 ruangan. Jadi ukirannya itu seperti Karawang ini. Makanya waktu itu ada mesin jahit. Mungkin orang zaman dulu kan orang laki yang jahit, bukan orang perempuan. Itulah dijahitlah ke kain. Dibuat baju adat untuk raja, untuk pengawal-pengawalnya dan segala macam. Waktu itu digunakan hanya untuk baju-baju gitu, belum ada untuk tas dan lain-lain. Oh ya, berarti ini untuk baju kerajaan ya Bu, pada dasarnya. Oh iya. Itu punya makna semua, itu punya arti, nggak sembarang buat. Seperti ini dai kukur, ini artinya rakyat jelata. Kalau ini pagar. Pagar itu batas kalau batas adat itu kan ada pagarnya, itu ada batas wilayahnya, batas antara laki-laki dan perempuan. Itu ini ada batasnya, ini dia pagar. Kalau yang ini sarakopat. Sarakopat itu apa Bu, bisa Itu kalau dijelaskan? sekarang ini reje, petua, imam, bedel, aparatur kampung. Iya, itu dia ini. Kalau ini tadi kan rakyat jelata. Kalau ini emun berangkat. Emun berangkat itu kalau bahasa Indonesia awan berarak ya, yang di atas itu kan putih warnanya. Jadi kemanapun dia sama-sama. Sifat kegotong royongan di situ dia. Kalau orang dulu kita misalnya mau pesta, dia kan harus satu kampung itu ikut. Kalau menggiling bumbu semua, kalau cari sayur semua gotong royong, bukan seperti orang sekarang lagi kan. Itu maknanya ini. Nah, terus ini pun gitu, ini ulen-ulen. Ada yang ulen-ulen yang bulat tadi, ada di yang kita bentang yang sampai 20 hari kerja tadi, itu untuk ules kan. Itu mencerminkan seperti matahari. Iya. Itu agak ini juga punya makna, nggak sembarang orang pakai. Bukan. Maknanya apa Bu, bisa dijelaskan sedikit? Kita menyambut misalnya raja datang kayak gitu, diinikan kan, karena di sini kan dingin, diuleskan gitu namanya kan, ditepung tawar, pesejuk dia. Kalau ada yang tamu-tamu datang tuh, jadi nggak bisa sembarang masuk ke sini, harus diterima dulu sama rakyatnya baru bisa. Iya, selain raja-raja itu apa Bu yang Pengantin. diulaskan? Oh, pengantin bisa juga ya Bu. Kan jadi raja sehari. Oh itu iya, di dalam diulaskan juga. Iya, Oh iya. seperti itu. Ada juga seperti ini pucuk rebung juga kan. Ini seperti tunas. Tunas, maknanya? Tunas kayak kalau di sini twist dibilangkan. Jadi generasi dari kecil sampai ke atas ada dia maksudnya. Tunas bangsa ya kayak gitu. Iya Bu. Dasar dari motif Karawang ini hitam ya Bu? Ini dasarnya hitam. Hitam ini maknanya seperti tanah. Dia apa aja ditanam dia bisa nerima kan. Dia bisa, kalau kita buang kotoran pun ke dalam tanah, itulah makanya dia hitam. Kalau warnanya yang ini merah, ini berani artinya kan. Kalau putih ini suci. Kalau yang ini hijau, warna alam ini memang hijau kan semua, karena penuh dengan gunung kan semua. Kalau ini warna kerajaan. Kalau ini ibaratnya padi itu kan kuning ya, kuning. Jadi ini beberasan kalau istilah sini. Jadi ini raja yang tahu kayak mana rakyatnya makmur apa enggak gitu. Iya, sangat banyak ya Bu. Iya. Berarti filosofinya apa nih Bu dari Karawang ini? Jadi filosofinya itu tercermin, kehidupan orang Gayo itu tercermin semua dalam motif Karawang Gayo ini. Seperti warna merah tadi, berani, orang Gayo itu berani dia. Kalau yang ini tadi, yang hijau ini tadi, dia subur makmur seperti alamnya kan. Kalau yang putih ini suci. Itulah kalau yang hitam ini memang keputusan adat. Itu harus hitam dasarnya. Itulah kira-kira dia. Berarti sangat berkaitan ya Bu kehidupan dengan motif Karawang ini ya Bu. Oh iya Bu, ini apa tadi namanya Bu? Ini namanya kain panjang yang dipakai untuk seperti sarung. Iya, untuk kain untuk seperti rok juga bisa dia. Iya. Nah, selain ini Bu, ada lagi yang menggunakan motif Karawang Bu? Ada, kalau pakaian perempuan itu untuk pesta dipakai, ini udah kain di bawah, terus pakai ke bajunya.
terus pakai ketawak, terus pakai selendang lagi. Ketawak itu sejenis apa itu, Bu? Ikat pinggang. Ikat pinggang. Iya. Iya. Ada di dalam, cuman dia agak lebar segini, panjangnya sekitar 1,5 meter. 1,5 meter. Diikatkan ke pinggang. Terus itu untuk perempuannya, untuk wanita. Untuk laki-lakinya ada cekarom. Cekarom itu apa, Bu, sejenis apa itu? Topi yang kerucut tuh. Topi kerucut, Iya. iya. Terus baju, terus ketawak, terus kain panjang juga, cuman pendek dia untuk laki-laki, kain sarung juga. Oh ya, namanya. ditutup gitu ya, Bu? Ditutup, pakai celananya kerawang juga. Menggunakan celana. Iya, pakai celana juga dia karena laki-laki ya. Itu dia pakaiannya, pakaian adatnya. Selain itu nanti sekarang udah dibuat gaun-gaun gitu kan, dah Sudah modern ya, Bu? Udah Iya. modern. Udah kita ikutin model. Iya, Bu. Nah, Bu, tadi berbicara kerawangnya sudah dimodifikasi ya, Bu. Di dalam bentuk busana apa itu dimodifikasi, Bu? Seperti baju gaun, gamis. Oh, gamis ya, Bu. Gamis, ya, kan banyak orang sekarang nih karena udah simpel, udah muslimah ya. Jadi kita ikutin model itu. Terus untuk yang laki-laki kemeja. Seperti di Aceh Tengah nih kan kita wajib hari Kamis tuh pakai kerawang. Kalau orang-orang dinas tuh, ya guru apa segala macam, yang pegawai negeri itu wajib. Jadi untuk melestarikan budaya Gayo. Melestarikan budaya. Nah, berarti kerawang ini bisa dijadikan juga sebagai baju kerja ya, Bu? Iya. Oh ya, selain baju pengantin, baju kerja, terus Iya. untuk apa lagi bisa digunakan, Bu? Untuk adat tuh waktu dulu kan ada anyaman. Untuk hari-hari pengantin tuh untuk tikar apa segala macamnya. Sekarang udah kita buat kerawang semua karena bahan baku tikar kan nggak ada lagi, udah punah. Jadi semua kita kerawangkan. Nah, di jilbab juga bisa digunakan ya, Bu? Di jilbab, jilbab, ya. Semuanya. Sangat banyak ya, Bu, manfaat kerawangnya. Bu, sejak tahun 2018, Kampung Bebasan ini sudah dijadikan sebagai kampung kerawang, Bu. Nah, bagaimana manfaatnya bagi Ibu sebagai pengrajin? Banyak kali manfaatnya bagi kami di sini. Iya, Karena Bu? begitu orang mencari oleh-oleh kerawang, langsung orang tertuju ke kampung kerawang. Iya. Nah, di sini pengrajinnya banyak, sekitar 250 lebih. 250 lebih. Iya, itu kita didik dulu seperti ini yang di rumah saya nih, kita ajarin dulu sikit-sikit ya, yang udah bisa misalnya jahit yang kecil-kecil sampai semuanya, nanti udah mahir dia bisa di rumahnya kerja. Jadi kita kasih kerjaan ke rumahnya. Kalau yang belum mahir kali kita pegang dulu di rumah kita. Jadi kan anak putus sekolah nggak ada lagi di sini. Anak pengangguran udah berkurang di sini. Otomatis kan ekonomi masyarakat di sini kan sudah Semakin agak terangkat, gitu. iya, Bu. Nah, bagaimana Ibu mendidik anak-anak yang usia muda begini dengan membuat ukiran kerawang sebagus ini, Bu? Kita kenali dulu dia. Iya. Kalau dia memang ada minat, Iya. memang dia ada seninya sedikit aja, Iya. ada bisa memang kemauannya ada, itu cepat dia bisa. Tapi kalau misalnya anak-anak yang memang nggak ada jiwanya situ, jangan dipaksakan. Oh iya. Ada yang minat seperti itu, dia datang ke saya, Iya. Bu, tolong saya ajarkan. Iya. Jadi kita yang orang tua otomatis kan tergerak hati kita supaya jangan punah ini kebudayaan Gayo ini. Gayo, iya. Kita ajarkan apa salahnya demi kampung Gayo nih kan, kampung kerawang nih. Kalau enggak mana ada lagi nanti pengrajin, kan udah semua komputer. Iya, Cuma tidak ada kayaknya, generasi ya, Bu. tidak Ya. ada generasi lagi. Nah, kira-kira berapa lama tuh, Bu, untuk mengajarkan kepada anak-anak muda? Paling 1 bulan. 1 bulan paling cepat. Paling cepat. Iya. Nanti berangsur dia nggak bisa Berangsur. semua dia. Oh, iya. Nanti yang bisa dikasih dulu dia kerjaan, nanti dia belajar sendiri satu motif itu kita keluarkan. Kalau sekali ajar nggak bisa. Iya. Paling lamanya berapa bulan kira-kira, Bu? Mau 6 bulan pun. 6 bulan. Ya. Bahkan ada yang setahun lebih. Mencapai Kalau yang setahun untuk lebih. menghaluskan seperti untuk jahit ke baju itu kan, ke Iya. pakaian tuh nggak bisa sembarangan. Kecuali jahit ke dompet-dompet gitu, itu kan agak kasar dikit nggak apa-apa kan. Iya. Kalau ke busana itu kan harus yang memang betul-betul ahli kan. Iya. Itu agak lama. Bagaimana perkembangan dari motif-motif kerawang Gayo ini, Bu? Kalau perkembangannya sangat pesat ya, karena kita kan sekarang udah ada dunia internet, Iya. ada banyak motif di dalam. Iya. Jadi kita bisa kembangkan lagi sesuai dengan permintaan masyarakat. Iya. Nah, jadi ada yang memang khusus
harus yang asli, kita buat yang asli. Kalau yang mintanya kami nggak usah nampak kali aslinya Bu, kita buat lagi itu yang asli yang jahit pakai mesin, bukan yang mesin. komputer. Kalau komputer tuh kan satu cetakan itu kan banyak terus. Nah, itu kadang-kadang ada orang yang nggak suka. Jadi kalau perkembangannya sangat pesat. Sangat pesat Iya. ya. Berarti bisa menggunakan komputer juga ya Bu? Iya. Selain menggunakan mesin jahit bisa menggunakan komputer. Iya, iya. Iya. Kira-kira ada modifikasi baru nggak Bu nih dari motif Karawang sehingga dapat diterima dari masyarakat luar? Ada banyak kita buat modifikasi lagi pengembangan motif ya. Iya Bu. Jadi dia tergantung pemakaiannya. Pemakaiannya. Kalau misalnya orang yang mintanya asli baru kita buat asli. Iya. Jadi kalau misalnya maunya dia kita modifikasi, Ibu terserah Ibu lah kayak mana, pokoknya ini pakaian saya harus jadi maunya kayak gini, karena itu kan ada pengaruh dari luar juga. Kita buatkan seperti itu. Dimodifikasi ya Bu? Dimodifikasi. Banyak permintaan kayak gitu. Bagaimana perkembangan minat masyarakat terhadap Karawang Gayo untuk saat ini Bu? Alhamdulillah sekarang sudah bisa diterima di masyarakat luar selain di daerah Gayo. Karena sekarang kan udah ada artis yang mempromosikan seperti Nabila, Iya benar. Paul kan, jadi otomatis dunia luar kan udah tahu apa itu Karawang. Jadi sekarang kan ada online, itu minta nomor WA segala macam, dia minta kirim ini. Jadi sekarang udah naik lah maksudnya pendapatan. Jadi permintaan di luar tuh udah cukup lumayan. Semakin meningkat Semakin ya Bu? meningkat. Iya. Dari mana saja daerahnya Bu? Nggak tentu lagi sekarang, dari Iya. luar daerah, yang penting dari luar negeri pun bahkan ada. Oh sudah ada yang memesan ya Bu? Yang memesan dari Malaysia, Singapura kan, Oh, iya. dari Turki, yang pokoknya pernah nonton TV mungkin ya. Oh, iya. Jadi udah minta, yang ada saudara di sini mintakan kain ke saya. Ini nggak susah lagi promosinya kita. Apakah sudah ada orang luar daerah ini membeli langsung ke galeri ini Bu? Ada yang dari Jakarta, bahkan setiap bulan kita isi. Ada KP di sana, kita kirim barang apa yang habis, kita kirim lagi ke sana, ke Bandung, ke Malaysia, itu kita kirim terus barangnya. Orang tuh punya workshop di sana ya. Berarti secara online gitu ya Bu? Iya, dia memang udah kerja sama kita. Dia udah pasarkan sedikit di situ untuk contohnya. Nanti ada orang pesan langsung dia telepon kita, suruh kirim berapa waktu kayak gitu. Kalau banyak dia kita kasih limit waktunya agak panjang. Bagaimana perhatian pemerintah terhadap pengrajin yang ada di Kampung Karawang ini Bu? Perhatian pemerintah cukup bagus ya, mendukung sehingga sampai membuat Kampung Karawang seperti ini, sehingga orang pun bisa menjangkau lebih dekat lagi. Jadi otomatis pengrajin sangat berbesar hati, bangga terhadap pemerintah yang ikut melestarikan budaya Karawang. Apa harapan Ibu terhadap perkembangan seni Karawang ini? Harapan saya terutama kepada pemerintah, saya mohon supaya pemerintah betul-betul membantu pengrajin Karawang Gayo sehingga bisa berkembang, sehingga tidak punah, supaya dikenal orang lebih banyak lagi, lebih mendunia. Nah, itu harapan saya. Yang mohon dari pemerintah supaya betul-betul memperhatikan seni budaya. Untuk generasi mudanya jangan lalai, maksudnya supaya ini seni ini, maksudnya ini jati diri orang Gayo, supaya jangan hilang, jangan punah gitu, jangan sempat diambil orang, khususnya Karawang ini ya. Baik Buda, terima kasih telah meluangkan waktunya dalam acara obrolan budaya RRI Net. Pendengar dan pemirsa RRI Net, dewasa ini kain Karawang Gayo banyak digemari untuk dibuat pakaian, tas, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Bukan hanya masyarakat Gayo yang menggemari, tapi juga masyarakat di luar Provinsi Aceh. Warnanya yang menarik, serta motifnya yang unik dan indah menjadi salah satu alasannya. Tapi sayangnya belum banyak yang tahu sejarah dan makna dari warna dan simbol dari motif Karawang Gayo. Semoga obrolan kita kali ini membuat Anda lebih bisa memahami akan makna dan simbol-simbol yang terdapat pada seni Karawang Gayo, serta menjaga kelestariannya. Saya Elvi Rizky Ananda beserta seluruh kru
obrolan budaya RRI Takengon mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami